Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi ke pertemuan yang keempat, mata kuliah untuk Matematika 1 dengan materi limit fungsi. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang pengertian limit, definisi limit, limit terhingga dan limit tak hingga, limit tak terhingga, menentukan limit fungsi aljabar, teorema limit, dan limit fungsi trigonometri dan kekontinuan fungsi. Kita mulai dengan pengertian limit. Baik, kalau kita lihat, kalau ada suatu ilustrasi, di sini ada burung yang dari kanan menuju ke sangkarnya, kemudian dari kiri itu juga burung menuju ke sangkarnya. Nah, dia akan bertemu di satu titik, yaitu di X sama dengan C. Anda lihat di sini, ini adalah lintasan burung ini adalah F sama dengan X. Nah, kemudian ketinggiannya ini adalah pada waktu X sama dengan C itu tingginya adalah L. Ini, kemudian kalau kita lihat, maka kita bisa katakan limit Fx untuk X mendekati C itu besarnya adalah L. Nah, itu adalah ilustrasi. Nah, kemudian kita akan lihat ilustrasi dari keadaan sebenarnya, yaitu di dalam suatu grafik. Kalau kita lihat, apa namanya, ada suatu grafik fungsi, yaitu besar Fx. Nah, di titik X sama dengan C, kita lihat kalau dari kanan, ya X dari kanan mendekati C, kemudian itu besarnya mendekati harga L. Kemudian X dari kiri itu juga mendekati harga L. Jadi kalau dari kiri itu seolah-olah naik ke atas, ini Y-nya, kemudian X dari kanan itu dari atas ke bawah, arahnya ke bawah, sehingga menuju ke arah yang sama, besarnya adalah L. Ini kalau dituliskan di dalam matematis, maka limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan L. Kenapa? Karena harganya mendekati titik yang sama, yaitu L. Jadi kalau kita lihat dari sini, bisa juga dituliskan limit Fx untuk X dari kiri, itu berarti X mendekati C minus, itu harganya L, dan limit X mendekati C plus, harganya adalah L juga. Maka ini bisa dituliskan seperti tadi, limit Fx untuk X mendekati C harganya L. Nah, kalau dari kiri dan kanan itu sama, maka fungsi itu mempunyai limit. Berapa harganya? Yaitu L tadi. Tetapi nanti juga akan ditemukan bahwa fungsi di titik tertentu itu tidak punya harga limit, yaitu apabila limit dari kiri XC minus tidak sama dengan limit Fx untuk X dari kanan. Karena tidak sama dari limit kiri dan limit kanan, maka harga limit Fx di titik X sama dengan C itu tidak ada. Ini kalau contohnya misalkan grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Kalau kita lihat dari kiri, mendekati 3 dari kiri, harganya mendekati 6. Kemudian mendekati 3 dari kanan, harganya juga 6. Anda lihat di sini, X kuadrat min 9 dibagi X min 3 limit X mendekati 3, itu berarti ini bisa kita tuliskan, kita buat penyelesaian dengan rekayasa aljabar, ini kan X kuadrat min 9 itu X plus 3 kali X min 3 dibagi X min 3. Nah, X min 3 sama dengan X min 3 dicoret, sehingga hasilnya satu, sehingga tinggal limit X plus 3 sama dengan 6. Kenapa kok bisa sama dengan 6? Karena dari kanan itu 6, dari kiri juga 6. Anda lihat di tabel ini. Dari tabel ini
Untuk X mendekati 3 dari kiri, yaitu dari 2,5, 2,99, 2,999, itu mendekati 3. Sementara dari kanan, dari 3,5, 3,01, 3,001, itu juga mendekati 3 dari kanan itu hasilnya juga 6. Sehingga bisa kita tuliskan limit kiri sama dengan limit kanan hasilnya sama, 6. Oleh karena itu harga limitnya tertentu sama yaitu 6. Namun kalau kita lihat contoh yang ini, berikut ini, X kuadrat plus 9 dibagi X min 3. Untuk X mendekati 3, kita lihat di sini. Dari kiri itu ya, dari mendekati 3 dari kiri itu hasilnya adalah minus yang semakin besar. Min 13, min 1000, min 17.000. Tapi dari kanan itu dari 4, 3,01, 3,01 itu dari 25, 1.800, 18.000. Anda lihat dari kanan semakin membesar, tak berhingga. Sehingga Anda lihat di sini, kalau kita lihat, dari kiri dan dari kanan tidak sama. Ya. Oleh karena itu, karena tidak sama, maka harga limitnya menjadi tidak ada. Jadi Anda lihat ini dari kanan itu naik, dari kiri itu turun. Sehingga ini harga limitnya tidak ada. Itu dari kiri itu minus tak berhingga, dari kanan itu plus tak berhingga. Sehingga limit kiri, limit kanan tidak sama, maka limit fx untuk x mendekati 3 dari x kuadrat plus 9 dibagi x min 3 itu tidak ada. Ini contoh yang lain, misalkan limit di tak hingga, kalau tadi limit di tertentu, nah, limit di tak hingga artinya nanti X-nya itu tak hingga. Anda lihat di sini, limit seper X untuk X mendekati tak hingga. Ya, jadi kita lihat X-nya mendekati tak hingga, itu harganya adalah mendekati 0, semakin kecil. Ya, semakin kecil. Dari kiri, Anda lihat di sini, semakin mendekati tak hingga ke kiri, itu harganya adalah negatif. Anda lihat di sini ya, harganya apa namanya, semakin Anda lihat di sini mendekati tak berhingga harganya 0, semakin mendekati minus tak berhingga harganya juga 0. Berarti kalau kita lihat ini seper X untuk X mendekati tak berhingga, kita lihat di sini itu harganya adalah 0. Nah, kita bisa, kalau Anda ketemu dengan bilangan limit, operasional limit, yang X-nya mendekati tak berhingga, kita lihat misalkan itu AX pangkat N dibagi BX pangkat M, maka Anda bisa, kalau apa namanya, bila M itu lebih besar dari N pangkatnya, maka hasilnya 0. Kalau M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per B, dan kalau N kurang dari N, itu hasilnya adalah tak berhingga. Tadi adalah limit di tak berhingga. Ya, Anda lihat di sini ya. Ini limit di tak hingga. Kemudian kita lihat di sini ya. Bagaimana kalau ini limit tak hingga? Sebentar, ini limit tak hingga. Limit di tak hingga. Yang ini adalah limit di tak hingga, ini limit tak hingga. Ini jadi kalau limit seper X untuk X mendekati 0, kita lihat kalau dari kanan, mendekati 0 dari kanan, hasilnya adalah plus tak berhingga. Sementara dari kiri adalah minus tak berhingga. Karena dari kiri dan dari kanan berbeda, ya Anda lihat di sini, maka di sini limit seper X untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat limit tak terhingga. Limit harganya tak
terhingga. Jadi Anda lihat di sini, kalau yang tadi yang pertama tadi ini ada limit di tak hingga, X mendekati tak hingga. Kalau ini limit tak terhingga. Jadi kalau kita lihat limit seper X kuadrat untuk X mendekati 0. Dari kiri itu menghasilkan, ya, dari kiri untuk mendekati 0 itu hasilnya adalah tak hingga, plus tak hingga. Dari kanan itu juga plus tak hingga. Kenapa kok plus? Karena ada dari kiri itu minus dikuadratkan jadi positif. Kalau dari kanan jelas positif. Sehingga ini plus tak hingga dan plus tak hingga. Harga limit kiri limit kanannya sama di plus tak hingga, sehingga kita peroleh bahwa limitnya adalah untuk seper X kuadrat X mendekati 0 itu adalah plus tak hingga. Nah, ini beberapa contoh. Diketahui Fx itu X kuadrat, X, 2X plus X kuadrat untuk daerah yang berbeda, untuk X kurang dari 0, 0 sampai 1, dan X lebih besar dari 1. Hitung limit X mendekati 0 dari Fx. Ingat, X mendekati 0 berarti yang kita pilih adalah daerahnya X yang sama dengan atau sama dengan 0. Berarti yang pertama X kurang dari 0. Kemudian di sini hitung limit X mendekati 1 dari Fx. Mendekati 1 berarti di sini bisa menggunakan 0 sampai 1. Kalau kemudian hitung limit Fx untuk X mendekati 2, berarti ini X yang lebih besar dari 1. Jadi kita pilih yang 2 plus X kuadrat. Anda lihat di sini, berarti kalau mendekati 0 dari kiri dan kanan, ini ya, dari kiri itu berarti X kuadrat. Dari kanan itu berarti lebih besar dari 0, itu adalah X. Sama-sama 0, maka hasilnya limitnya 0. Tapi kita lihat yang limit X mendekati 1 dari Fx ini. Kita lihat kalau dari kiri itu menggunakan X, sementara dari kanan itu menggunakan 2 plus X kuadrat. Maka Anda lihat di sini dari kiri 1, dari kanan 3, tidak sama, maka limitnya di titik itu, di limit Fx untuk X mendekati 1 tidak ada. Bagaimana kalau di limit Fx untuk X mendekati 2, berarti ini menggunakan 2 plus X kuadrat. Dari kiri dan kanan sama. Sehingga limitnya ada. Tetapi fungsi itu akan terputus pada waktu di limit X mendekati 1. Karena dari kiri dan dari kanan tidak sama. Nah, ini gambarnya menjadi seperti ini. Terputus di titik 1. Oke. Nah, dari rumus itu kita juga bisa menentukan kalau ada fungsi yang konstantanya belum diketahui. Nah, dari contoh tadi, maka kita bisa membuat rumusan sederhana tentang bagaimana kita menghitung nilai limit. Ada dua cara untuk menghitung nilai limit. Satu, kalau kita lihat untuk limit X mendekati tak hingga, ya, jadi kita lihat start, apakah nanti bilangannya rasional? Jika ya, bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau tidak, rasionalkan atau kalikan dengan akar sekawan, kemudian bagi pangkat tertinggi. Hasil. Ini apa namanya? Kemudian kalau ini limit Fx untuk X mendekati C, start, substitusi X sama dengan C, kalau bentuknya tak tentu, ya gunakan pemfaktoran, kalau tidak, lanjutkan hitung, langsung ketemu hasil. Nah, jadi ini caranya. Kalau satu yang untuk limit X mendekati tak hingga, dan X mendekati bilangan tertentu. Kita lihat contohnya. Jadi Anda lihat di sini, limit X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1.
Pertama, kalau kita masukkan angka 1 hasilnya tak tentu, Anda lihat di sini ya, bentuknya tak tentu, ya lakukan pemfaktoran atau rasionalkan. Nah, jadi kita gunakan cara ini, pemfaktoran. Tetapi kalau yang kedua, ini yang B, ini karena tidak bisa langsung dimasukkan, maka kita lakukan kalikan sekawan karena ada akar. Ya, nih, caranya gitu. Jadi menggunakan cara yang Anda lihat di sini, cara yang ini, lakukan pemfaktoran atau rasionalkan. Oke ya. Sama dengan yang nomor D, ini dengan apa namanya, dengan rasionalkan. Jadi kalikan sekawannya. Anda lihat yang C, kalau ini mendekati tak hingga, Anda lihat kalau ini rasional, ya atau tidak. Kalau rasional berarti bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau tidak, rasionalkan, kalikan sekawan, kemudian bagi pangkat tertinggi. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau ini adalah rasional, pangkat tertinggi, maka ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Sehingga akan diperoleh hasil B. Kalau ini, karena ini apa tak beriga, maka kalikan dengan skalanya. Jadi menggunakan cara yang ini. Tapi dengan rasionalkan. Oke, ini cara contohnya. Nah, kemudian teori 5 limit. Limit itu kalau Anda mempunyai konstanta, tetap hasilnya konstanta. Kalau limit fx untuk yang mendekati C, itu fc. Limit bisa juga dijumlahkan, dikalikan, atau konstantanya pindah ke depan. Atau limit bisa juga dibagi, dipangkatkan, dan bisa juga diakarkan. Nah, ini beberapa contoh penerapan dari teorema limit. Misalkan limit 7x-4, kita lihat 7x-4, 7-nya bisa dipindahkan, x, limit 4 konstanta menjadi hasilnya tetap konstanta. Nah, ini penggunaan teorema limit. Kemudian limit x kuadrat plus 3x-2 dibagi akar 2x kuadrat plus 1. Kita lihat ini bisa limit itu teorema 6 dengan dibagi, kemudian di sini bisa dijumlahkan, dan ini bisa diakarkan. Jadi limit teoremanya bisa digunakan di dalam operasional operasi limit. Oke ya. Kemudian limit trigonometri, kita punya bentuk-bentuk khusus untuk limit trigonometri. Misalkan limit sin x per x itu sama dengan 1, limit x per sin x itu sama dengan 1 untuk x mendekati 0 ya. Atau limit x mendekati 0 dari 1 min cos x per x itu sama dengan 0. Atau limit x mendekati 0 dari x per cos x itu sama dengan 0. Limit tangan x per x sama dengan 1, limit x per tangan x mendekati 0 itu sama dengan 1. Ini diperoleh dari prinsip Apit. Oke, nah ini beberapa contoh. Tentukan nilai dari limit sin 3x per 2x. Nah, kita menggunakan teorema tadi. Jadi limit sin 3x per 3x dikalikan 3 per 2. Ini sehingga hasilnya jadi 3 per 2. Limit 1 cos 2x per x kuadrat. Cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x per x kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah bicara masalah limit tarik hingga, tak hingga, penggunaan teorema, dan penerapan limit di bidang lain-lain. Oke. Kemudian kita coba dengan menggunakan rumus limit, yaitu limit ft limit ft plus h min ft dibagi h untuk x h mendekati 0. Untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya sebuah benda bergerak selama t detik menempuh jarak s meter, tentukan rumus dengan rumus st sama dengan t kuadrat plus 2.
Tentukan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 4. Jarak ST T kuadrat plus 2 untuk kecepatan sesaat T sama dengan 4 adalah, nah ini tinggal limit H mendekati 0, 4, ini karena T-nya, plus H kuadrat plus 2 dikurangi 4 kuadrat plus 2. Ini rumusnya, T kuadrat plus 2, ini T kuadrat plus H plus 2. Sehingga diperoleh hasilnya 8. Jadi kecepatan sesaat benda adalah sama dengan 8 meter per detik. Ini contoh latihan, silakan Anda bisa gunakan ini untuk menentukan limit nilai dari masing-masing. Anda lihat grafiknya, kalau di X sama dengan 3, ini tidak punya harga limitnya. Karena apa? Karena Fx dan Fy-nya tidak sama. Dan di 1, itu limitnya ada, limitnya ada, tapi di sini tidak ada. Oke. Nah, fungsi itu dinamakan kontinu bila ya, 1, FA ada, kemudian limit Fx ada, kemudian limit Fx-nya sama dengan FA. Ya. Jadi ini syarat untuk fungsi itu dikatakan kontinu. Anda lihat grafik ini, di titik A, FA itu tidak ada. Kenapa? Ini 0 ini. Ini ada apa? Terbuka. Karena dia FA-nya tidak ada, sementara limit itu kontinu, limitnya ada, karena apa? Dari kanan dan kiri itu sama, maka Anda lihat F itu tidak kontinu di X sama dengan A. Kalau ini limit kiri dan limit kanan tidak sama, berarti ini limitnya tidak ada, otomatis fungsinya tidak kontinu. Ini FA-nya ada, tetapi F aksennya tidak ada, maka ini fungsi itu juga tidak kontinu di titik A. Nah, kalau ini FA-nya ada, kemudian limit di titik itu ada, maka fungsi itu kontinu. Nah, jadi yang bawah ini juga sama. Nah, kemudian Anda bisa lihat apakah fungsi berikut X kuadrat min 4 per X min 2 itu kontinu di X sama dengan 2. Jadi di A ini, di X sama dengan 2, ini kan hasilnya tidak terdefinisikan karena penyebutnya 0. Sehingga ini fungsi itu tidak kontinu. Tapi beda dengan kita lihat yang B itu di F2 itu 3, sementara limitnya adalah 4, sehingga ini tidak sama, maka fungsinya tidak kontinu. Berbeda dengan yang C. Kalau yang C kita lihat, ini di limitnya dari kanan kiri sama, berarti limitnya ada, dan di F2 itu juga hasilnya 3, maka fungsi itu kontinu di titik itu. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi Fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit Fx sama dengan Fa untuk X mendekati A dari kiri. Demikian juga kalau fungsi kontinu kanan di X sama dengan jika limit Fx sama dengan Fa dari A positif. Nah, ini beberapa contoh tentang bagaimana supaya fungsi itu menjadi kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu pada interval terbuka AB bila Fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan Fx dikatakan kontinu pada interval tertutup AB bila Fx kontinu di AB, Fx kontinu kanan di X sama dengan A, dan Fx kontinu kiri di X sama dengan B. Itu syaratnya supaya dinamakan kontinu pada interval tertutup. Nah, kemudian ada fungsi dinamakan diskontinu, itu dicirikan dengan adanya loncatan atau gap pada grafik. Sehingga terdapat 3 jenis diskontinuitas, ada tak hingga, loncat
berhingga atau dihapuskan, dihilangkan di A jika nilai fungsi denominernya ada tetapi tidak sama. Jadi fx discontinue yang dapat dihapuskan di A jika ada fungsi f sedemikian rupa sehingga fx itu sama dengan fx untuk semua x tidak sama dengan A di dalam domain F. Ya. Nah, ini beberapa contoh latihan yang bisa Anda kerjakan untuk mengetes atau mengevaluasi pemahaman Anda tentang fungsi continue dan discontinue. Baik, mungkin itu sekian dari saya untuk materi limit ini, dan kita sambung ke materi yang akan datang tentang turunan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.